Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita mengatakan mulia karena sebaik-baik salat berjamaah adalah salat berjamaah pada waktu subuh di hari Jumat. Tentu kita sangat beruntung dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini seperti biasa kita sejenak duduk untuk memikirkan, memahami beberapa ayat-ayat Al-Quran. Demikian halnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita jadikan pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kita, tentunya dengan tujuan agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha. Ini adalah Nabi diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldati alladhi harramaha. Saya hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan negeri ini, maksudnya Mekah. Jadi negeri Mekah itu tentu adalah di dalamnya terdapat Ka'bah. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Tuhannya al-bait, baitullah. Ini secara keseluruhan adalah rabb hadhil baldah, Tuhannya negeri Mekah, allati harramaha, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan negeri Mekah. Biasa kita mengatakan tanah suci, al-baladul haram, tanah suci.
kalau negeri Mekah itu secara keseluruhan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah, khususnya di dalam melaksanakan ibadah salat, maka kita diperintahkan untuk menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepada Tuhannya negeri Mekah. Karena prinsipnya bahwa ketika kita menghadap arah kiblat, maka di sana ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Kalau orang berada di dalam masjid, maksudnya Masjidil Haram, tentu dia akan melihat Ka'bah. Jadi kalau sholat tidak menghadap ke Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Karena menghadap Ka'bah dalam arti ke arah, jadi Ka'bah ini istilahnya kalau orang sholat tidak menghadap Ka'bah pada saat dia mampu melihat Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kalau orang berada di luar Masjidil Haram, maka dia tidak melihat Ka'bah, maka dia menghadap kemana? Menghadap ke masjid. Karena yang dilihat adalah masjid. Sekalipun ketika dia berada di luar masjid itu tidak persis menghadap ke Ka'bah, tetapi sudah menghadap ke masjid. Kita yang jauh dari negeri Mekah, maka kita ini hanya bisa beribadah menghadap ke arah Ka'bah. Intinya kita menghadap ke negeri Mekah yang lebih luas daripada yang tadi. Semua ini dimaknakan di dalam Al-Quran atau hadis sebagai Masjidil Haram. Jadi kata-kata masjid itu artinya tempat beribadah, dan masjid itu juga bisa berarti tempat untuk sujud. Kalau kemudian dimaknakan Ka'bah itu Masjidil Haram, itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil, maksudnya Ka'bah. Sedangkan Masjidil Haram itu bisa juga dikatakan Masjidil Haram berdasarkan hadis Nabi, salatun fi masjidi hadza, maksudnya masjid Nabi, salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin fi ghairihi minal masajid, itu lebih baik 1000 kali dibandingkan salat di masjid lain, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ya, kata-kata Masjidil Haram maksudnya itu adalah Masjidil Haram, wujudnya, fisiknya. Karena Nabi mengatakan masjidi, berarti
di sana juga adalah maksudnya masjid, bukan Ka'bah. Sedangkan tanah haram itu juga diistilahkan sebagai Masjidil Haram. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis itu adalah hukmi, ya, bukan hissi. Jadi yang najis itu adalah bukan tubuhnya, ya, tetapi keyakinannya. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Maka mereka tidak boleh memasuki negeri Mekah, tanah haram, setelah tahun ini, maksudnya itu tahun ke-9 Hijriyah. Karena orang-orang dahulu itu sudah melaksanakan ibadah haji, tetapi karena sudah mengalami banyak kesalahan, ya, sudah melenceng, ya, dari pelaksanaan ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah sekian ribu tahun. Maka mereka itu di dalam melaksanakan ibadah haji, ya tentu tidak sesempurna pelaksanaan ibadah haji di dalam Islam. Mereka juga tawaf, mereka sa'i. Hanya saja kalau mereka tawaf itu dalam keadaan telanjang. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus mengumumkan kepada orang-orang musyrik bahwa mereka itu adalah tidak boleh memasuki tanah haram. Ya tentu saja Masjidil Haram. Jadi di sini di ayat ini disebutkan kata-kata tanah haram ini adalah juga diistilahkan Al-Masjidil Haram. Disinilah kaitannya dengan ayat tadi. An a'budu rabb hadzihil baldatil lati harramaha. Dia membuat, yang menjadikan negeri Makkah itu negeri yang suci, tanah suci. Jadi tanah suci Makkah, ada tanah suci Madinah. Negeri Makkah menjadi tanah suci adalah karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Madinah menjadi tanah suci itu adalah karena doanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diistilahkan di sini adalah tanah Makkah, tanah yang disucikan, allati harramaha. Beribadah itu adalah maknanya secara umum bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal terkait dengan perintah atau sekedar anjuran, ya, perintah dalam arti wajib atau anjuran adalah yang sifatnya sunnah. Itu adalah kalau dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah disebut sebagai ibadah. Jadi sholat itu adalah bagian daripada ibadah. Itulah sebabnya bahwa ibadah itu adalah diperintahkan secara berkelanjutan. Totalitas kehidupan kita ini adalah ibadah. Kalau niatnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita beribadah apa? Sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di sini maksudnya kematian. Jadi kita harus beribadah sepanjang hidup. Ya, hanya saja di dalam amalan yang kita maksudkan ibadah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, dan ini semuanya adalah mengarah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridhonya. Sekalipun orang kemudian dia mengerjakan kewajiban seperti sholat, mengeluarkan zakat, bersedekah, tetapi kalau niatnya bukan kepada Allah, tidak murni, tidak ikhlas untuk ibadahnya itu kepada Allah, padahal itu adalah wajib, maka tidak dimaksudkan itu adalah sebagai ibadah. Kita masih ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 golongan dari umatnya itu adalah yang dia lakukan adalah nilai ibadah, tetapi kemudian tidak dihitung sebagai ibadah di sisi Allah. Yang pertama adalah orang yang mengaji. Mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan? Saya mengaji untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Allah mengatakan kamu bohong, dusta. Karena tentu Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar yang nampak diketahui oleh Allah, yang di dalam hati pun diketahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersembunyi di dalam hati. Di dalam dada maksudnya di dalam hati. Maka kemudian dia dilemparkan di dalam neraka. Ada orang, apa yang kamu lakukan? Nah, yang dia lakukan adalah apa? Berinfak. Sama dengan tadi alasannya, dia berinfak karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Tapi Allah tahu, karena dilakukannya tidak dengan benar, tidak dengan murni, ya. Maka juga dilemparkan di dalam neraka. Ada orang yang berjuang, demikian pula, tetapi Allah tahu bahwa dia berjuang hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Semua ini adalah hal yang sifatnya wajib. Salat, membaca Quran, berinfak, bersedekah, berjuang jihad, tetapi karena niatnya bukan kepada Allah, maka tidak dinilai ibadah yang murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sesuatu yang mengarah kepada kebaikan itu selalu kita niatkan, kita ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama. Jadi perintah kepada Nabi, kalau perintah kepada Nabi juga perintah kepada kita. Kecuali ada penjelasan bahwa ini khusus untuk Nabi. Sekalipun itu disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata Nabi. Ada kata-kata ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi. Iya, tetapi itu adalah juga penyampaian dimaksudkan kepada umatnya. Kecuali kalau memang ada penjelasan bahwa khitabnya itu
arah daripada perintah itu dikhususkan kepada beliau, bukan kepada umatnya. Jadi di sini innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil ladzi harramaha. Maksudnya juga kepada Nabi, juga kepada kita. Walahu kullu syai'. Dan bagi Allah adalah segala sesuatu. Artinya segala sesuatu ini adalah milik Allah. Kata-kata syai' itu masih wallah. Segala sesuatu itu berarti selain Allah. Bumi, langit ini semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi semuanya adalah milik Allah. Adapun yang ada pada kita itu adalah apa? Pemberiannya, titipannya, kita dititipkan. Segala sesuatu itu adalah titipan. Jadi bukan milik secara khusus, tetapi dititipkan. Harta ini adalah titipan. Anak itu adalah titipan, amanah. Jadi walahu kullu syai'. Di ayat yang pertama menjelaskan ibadah, tetapi kelanjutannya walahu kullu syai', apa hubungannya? Relasinya antara ibadah dengan kata-kata walahu kullu syai'. Maksudnya beribadahlah secara khusus, secara ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah. Coba lihat dari beberapa ayat itu dikaitkan antara ibadah, dalam hal ini ibadah salat, dengan rezeki. Itu kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Dalam surah Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu mengkaitkan ibadah salat dengan rezeki. Jadi menginginkan nanti keturunannya itu adalah orang yang melaksanakan ibadah salat. Ya. Tetapi apa? Nanti setelah itu disebutkan ada kata-kata rezeki. Jadi perintah melaksanakan ibadah itu adalah harus dimurnikan. Jangan ada embel-embelnya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Sudah ada hadisnya tadi kita jelaskan. Tetapi kita harus memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitan dengan ibadah dengan apa yang disebutkan oleh Allah walahu kullu syai' itu adalah dimaksudkan supaya kita ini adalah semata-mata memurnikan ibadah. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Illa liya'buduni. Kecuali hanya beribadah kepadaku. Jadi kita sendiri ini adalah tujuan penciptaannya adalah hanya untuk beribadah. Hanya saja tadi dibahasakan bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, haji dan lain-lain, tetapi ibadah itu menyeluruh segala hal yang baik dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bermakna ibadah. Jadi walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Perintah kedua yaitu aku diperintahkan untuk senantiasa berserah diri. Ya, kata Islam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Bukan arti saya diperintahkan untuk menjadi muslim. Muslim itu artinya berserah diri.
minal muslimin. Dan kita ini harus selalu berserah diri. Maksudnya setiap saat kita selalu berserah diri. Setiap saat kita selalu beribadah. Setiap saat kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang beribadah itu tidak hanya di dalam satu waktu, di dalam satu tempat. Sama halnya dengan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ya, tidak seorang pun yang bisa tahu bahwa dia akan mati dalam pada hari berikutnya atau 2 hari. Ada yang biasanya tepat, ya. Saya sebentar lagi akan meninggal. Biasa disebutkan satu Jum'ah atau 1 bulan, atau biasa lebih lagi tidak lama. Ya. Biasa kalau umpamanya mengatakan menyebutkan hari itu karena tepat saja, karena kematian itu adalah rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang tepat itu kebetulan. Karena yang gaib itu tidak ada yang tahu. Ya. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kematian itu tidak ada yang tahu, maka kita setiap saat berserah diri kepada Allah. Ya. Harus berserah diri kepada Allah. Kan wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati, berarti dia harus selalu berserah diri kepada Allah. Khususnya kita sekarang ini berada di akhir zaman, penghujung zaman. Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat, salah satu tanda bahwa kita berada di penghujung zaman itu adalah seringnya terjadi kematian secara mendadak. Orang tiba-tiba mati, ya biasa mati per individu, ada yang kemudian mati dalam keadaan dalam keadaan yang jumlah yang banyak. Tiba-tiba ada longsor, ya. Kemudian akhirnya menguburkan satu kampung. Ada namanya banjir bandang, tiba-tiba menguburkan satu negeri, ya, satu kampung. Nah, ini kan dalam jumlah banyak, ya. Atau kadang orang sekarang umpamanya dalam keadaan bepergian, ya. Mungkin dia naik kendaraan kecelakaan, ya, mati mendadak. Jadi mati mendadak jangan dibayangkan duduk, ya ada. Sambil duduk tiba-tiba dia meninggal. Ada orang yang sedang berbicara, tiba-tiba dia ada sedang diwawancarai, ketika tiba-tiba dia mati, gitu. Itu namanya mati mendadak. Dan peristiwa seperti ini semakin banyak di akhir-akhir zaman. Maka karena kondisi seperti begini, kan banyak orang, ini sakit apa? Enggak, semalam masih bicara lama, nanti setelah saya tinggal tiba-tiba saya diberitahu bahwa meninggal, gitu. Maka karena kematian itu bisa datang kapan saja, maka kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Ini perintah yang kedua. Jadi pertama, perintahnya apa? Selalu beribadah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sifatnya menyeluruh, totalitas. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sangat dianjurkan.
Dan yang kedua, perintah kedua adalah senantiasa berserah diri kepada Allah. Perintah yang ketiga adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Wa an atluwal Quran. Itu coba. Jadi secara keseluruhan kalau kita mengamati perintah ini kepada Nabi, perintah ini juga kepada kita semua umatnya, ini sudah mencakupi segala yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sudah mencakup makna daripada Islam, mencakup makna daripada iman, mencakup dari keduanya itu akhirnya kemudian seperti dalam hadis Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi seperti dalam hadis yang panjang sehingga diistilahkan sebagai hadis Jibril. Itu Nabi didatangi seseorang yang berpakaian putih, ya, disifatkan rambutnya yang hitam, ya. Lalu kemudian duduk di depan Nabi di saat di sekitar Nabi itu adalah para sahabat. Ya, pertama bertanya apa? Mahwal Islam. Nabi menjelaskan rukunnya. Mahwal iman. Tetapi kemudian yang ketiga itu disebutkan mahwal ihsan. Ya. Ihsan itu adalah mencakup iman, mencakup Islam. Dan bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan sehingga disediakan ihsan. Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan apa? Kamu melihat. Tetapi Allah tidak mau seakan-akan. Karena kita setiap saat itu harus memiliki keyakinan bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Ya, selalu dilihat oleh Allah. Ada di dalam qiraah, ya. Jadi nggak tahu kelas 2 atau kelas 3. Dalam qiraah itu kan ada seseorang ingin mengambil buah dari kebunnya orang, mencurilah. Jadi dibawalah anak kecilnya, kelas berapa tuh? Dibawa anaknya. Nah, anaknya disimpan di luar pagar. Wahai anakku, nanti kalau kamu melihat, kalau mau mengetahui ada yang melihat kita, nanti panggil aku secepat-cepatnya, supaya kita ini tidak ketahuan. Jadi akhirnya bapaknya memanjat pagar, masuk kebun, sudah mulai mau memanjat, anaknya teriak, "Pak, kembali, keluar, ada yang melihat." Secepatnya bapaknya keluar. Ketika ditanya, "Siapa yang melihat?" "Allah yang melihat." Jadi apapun yang kita kerjakan siapa? Selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang biasa dimaknakan seharusnya yang dimaknakan sebagai pengawasan melekat, ya. Artinya di mana saja kita selalu memiliki keyakinan bahwa Allah selalu melihat. Jadi tidak ada istilah saya mengerjakan ini tidak ada yang lihat. Saya mengerjakan kesalahan ini tidak ada yang menyaksikan, tetapi dilihat oleh Allah. Kalau ini ada di dalam keyakinan kita tidak akan pernah mengerjakan dosa. Kita senantiasa melaksanakan ibadah, ya. Karena dilihat oleh Allah. Sekecil ibadah pun yang kita lakukan, tentu Allah akan melihatnya. Tentu Allah akan memberi ganjarannya, memberi pahalanya. Jadi bahasa itu kemudian mendorong kita untuk terus bisa berbuat baik, menjauhi meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan dosa. Jadi itu kata-kata ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Kalau kamu tidak mampu untuk melihatnya, karena memang tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi Allah nanti akan dilihat di dalam surga.
dalam hadis yang sahih. Jadi kita nanti akan bisa melihat Allah. Hanya saja penduduk surga itu tidak semuanya bisa melihat Allah. Karena apa? Surga itu bertingkat-tingkat, seperti yang biasa kita sampaikan. Bertingkat-tingkat. Kan bertingkat-tingkat itu surga. Ya. Makanya disuruh disebutkan apa? Wa an atluwal Qur'an. Dan diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Membaca di sini adalah membaca sampai pada tingkat menghafalkan. Ya. Sehingga tidak ada kitab samawi yang diturunkan oleh Allah itu yang mudah dihafalkan melebihi daripada Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran termasuk apa? Mukjizat. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk selalu diingat. Selalu diingat lafadznya, selalu diingat apa? Aturannya, hukumnya, ajarannya. Jadi semuanya ini adalah dimudahkan. Dimudahkan membacanya, dimudahkan menghafalkannya, dimudahkan untuk memahami makna kandungannya, dimudahkan untuk mengamalkan isi kandungan itu. Jadi perintah membaca Al-Quran. Nah, di dalam ketika seseorang nanti masuk surga, apa perintah Allah? Iqra, bacalah. Nah, baca ini bukan baca pada mushaf, karena orang masuk surga nggak dibagikan mushaf, nggak dibagikan Al-Quran. Maksudnya itu iqra mana ihfad. Ya. Bacalah artinya hafalkan apa yang kamu pernah dahulu hafalkan di dalam kehidupan dunia. Jadi selalu dibawa ayat yang kita hafalkan itu adalah tidak tidak dilupakan, tersimpan. Ya. Jadi semacam sesuatu rekaman yang terus tersimpan. Nanti sampai di akhirat pun kemudian kita diperintahkan untuk menghafalkannya. Iqra. Ya. Setiap membaca satu ayat itu artinya naik ke tingkat berikutnya. Wartaqi, ya. Pindahlah ke tingkat berikutnya. Naik derajatnya. Jadi setiap satu ayat satu derajat. Kalau Al-Fatihah 7 ayat berarti berapa? 7 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu adalah jaraknya sama dengan bumi dengan langit. Coba. Kalau kemudian di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat, berarti surga itu terdiri dari 6.236 derajat tingkat. Berarti tingkat yang paling tinggi adalah di sanalah tempatnya para nabi, para rasul. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran dengan hafalan yang baik, tersimpan dengan baik, ketika disuruh nanti di akhir dalam surga disuruh membacanya, dia mampu untuk membacanya secara keseluruhan, maka dia berada di tingkat yang paling tinggi. Dengan siapa? Ma'an nabiyyin, para nabi. Ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Mahir itu maksudnya adalah apa? Orang yang hafal Quran dengan baik. Itu bersama dengan siapa? Para rasul yang mulia. Rasul yang mulia itu adalah bisa dari malaikat, bisa dari manusia. Allahu yastafi minal malaikati, apa namanya? Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya. Allah memilih rasul-rasul itu dari malaikat juga dari manusia. Gitu. Tempatnya di mana? Kalau di sini al-mahiru bil Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, yang mahir Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para rasul yang mulia. Ya, baik itu dari rasul dari para malaikat ataupun dari manusia. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu adalah kemuliaan.
sampai di dalam surga. Itu tadi memandang apa? Memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berada di tingkat yang paling bawah, itu tidak melihat Allah. Yang dia lihat itu hanya arsy-Nya. Singgasana Allah, arsy. Allah itu berada di atas arsy. Nah, yang orang yang berada di tingkat yang tinggi itulah yang kemudian apa? Bisa melihat Allah. Dan tidak ada nikmat yang paling baik itu adalah melebihi memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dalam surga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Waktu itu wajahnya orang-orang yang beriman cerah, bersinar, memandang kepada Tuhan. Ini ayat. Sedangkan ayat dalam hadis itu jelas, kelak kalian nanti akan memandang kepada Tuhanmu sejelas-jelasnya seperti kamu memandang apa? Bulan purnama. Ketika kita memandang purnama, ada sesuatu yang bisa menghalangi? Tidak ada. Bukan berarti menyamakan Allah dengan bulan, karena laisa kamitslihi syai', tetapi maksudnya itu adalah jelasnya pandangan. Ya. Kita akan memandang kepada Allah sejelas kita bisa melihat apa? Melihat bulan purnama. Orang di sini melihat bulan purnama, mungkin di tempat lain melihat yang sama tanpa harus berjejal-jejal. Jadi disinilah menunjukkan bahwa ketika Nabi kita semua diperintahkan untuk membaca Al-Quran, itu bernilai ibadah. Kita mengetahui bahwa kita selalu harus berserah diri kepada Allah, itu adalah lewat apa? Lewat Al-Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Orang yang mengambil petunjuk kepada Al-Quran, maka kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kita harus selalu membaca Al-Quran. Maka di sini di pondok kita ini ya, Darul Abrar, yang menjadi apa namanya kegiatan inti adalah menghafal Al-Quran. Maka alangkah meruginya kalau kemudian sekian lama berada di sini ternyata tidak bisa menyimpan, ya, menghafalkan. Padahal kita sudah menyediakan fasilitasnya, sudah menyediakan lingkungan khusus. Karena untuk menghafalkan itu memerlukan apa? Bi'ah, lingkungan. Orang mau menghafal sendiri tetapi di lingkungan yang tidak memungkinkan menghafalkan, mungkin dia akan kesulitan. Sekarang kita berada di tempat yang seperti ini adalah memudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Semua yang ada aktif melakukan kegiatan yang sama. Nanti 1 tahun, ya sudah hampir 1 tahun, ya. Kelas 1 sudah hampir 1 tahun. Merenungkan, saya 1 tahun ini sudah seberapa Al-Quran yang saya hafalkan, sudah berapa juz yang saya hafalkan. Hilang waktunya nanti. 1 tahun berlalu tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada yang bisa dihafalkan secara lancar. 2 tahun demikian. Ada yang sudah tamat, ya. Tanya diri, saya 6 tahun, 7 tahun di sini, apa yang saya bawa pulang? Padahal di sini adalah seharusnya begitu selesai hafalannya bagus, sudah menghafalkan hadis-hadis, ya. Itu hadis yang dimuat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu lebih dari 1000 hadis. Ya, karena selain pelajaran hadis juga banyak hadisnya. Pelajaran fikih, nah di sana ada hadis. Kalau langsung dihafalkan, berarti kan sudah menghafal hadisnya. Hukumnya ini, hukumnya itu. Tentu kalau hafalkan hadisnya.
Pelajaran sirah di sana ada, pelajaran tauhid. Nah, di sana juga banyak hadis-hadis dijelaskan untuk menguatkan satu masalah. Kalau seluruhnya ini dikumpulkan, ternyata lebih dari 1000 hadis. Jadi kalau tamat kelas 6, hafalannya bagus, sedangkan hadisnya terus dijaga supaya tetap dihafalkan, dan bahasa Arabnya bagus, bisa digunakan untuk memahami kitab-kitab di dalam aturan agama, ya, syariat Islam, al-ulum syar'iyyah. Maka begitu tamat, bukankah ini adalah benar-benar orang yang disebut sebagai ulama? Ulama itu kalau zaman dahulu para imam gitu, pertama kali adalah menghafal Quran. Imam Syafi'i menghafal Quran pada usia 9 tahun. Setelah hafal Al-Quran memperdalam bahasa. Setelah itu menghafal hadis. Dalam usia belasan tahun dia sudah menjadi mufti. Orang pada bertanya kepadanya. Itu berawal dari sejarah seperti itu, menghafalkan Al-Quran. Ya, karena itu adalah sumber hukum, sumber petunjuk. Kalau katakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu adalah petunjuk di dalam kehidupan dunia, petunjuk dalam beragama, semua ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang disisahkan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, katakan semuanya tercantum, memahaminya itu adalah perlu apa? Alat. Jadi gandengkan menghafalkan hadis, kemudian memperdalam ilmu bahasa. Kalau semuanya ini benar-benar dilakukan dengan baik, itulah keberuntungan yang luar biasa. Jadi jangan sampai waktunya sia-sia. Sekian lama tidak ada yang menyangkut. Nah, tentu saja dalam hal ini adalah menghafalkan Al-Quran. Wa an atluwal Quran. Kita ketahui bahwa Nabi itu apa? Ummi. Nabi itu tidak bisa membaca tulisan. Ya, tentu tidak bisa menulis. Jadi kata-kata aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran maksudnya menghafal, karena Nabi sendiri menerima wahyu itu dalam bentuk penyampaian. Beliau mendengarkan dari malaikat Jibril, langsung dihafalkan, lalu mengajarkan kepada sahabatnya dengan proses yang sama, syafahiyan, ya. Jadi mendengarkan, dihafalkan, disampaikan. Jadi inilah tradisi yang harus kita jaga. Jadi karena kita bisa membaca dalam bentuk yang tertulis, maka yang baca ini untuk bisa mengikuti Nabi adalah kita baca untuk pada tingkat menghafalkan. Setelah dihafalkan, itu mengambil petunjuk. Maka man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka kebaikannya kembali pada dirinya sendiri. Ya, karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, bukan yang lain-lain. Maka oleh sebab itu 3 perintah tadi, untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri di dalam kehidupan ini, dan supaya kita beribadah dan dalam hal berserah diri kepada Allah itu dengan cara yang baik, maka kita harus menguasai dan memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.